wabarakatuh. Halo Sobat Namira. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari luar, yaitu Ibu Dr. Anda Asih Winarti. Beliau adalah sosok yang sudah banyak berkecimpung di dunia pendidikan, terutama dalam pembinaan karakter dan perkembangan remaja. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tapi penuh insight. Jadi teman-teman bisa banget ambil banyak ilmu hari ini. Langsung aja kita sambut Ibu Asih. Selamat datang Bu. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut lebih dalam, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri dan kegiatannya setelah akhir-akhir inilah. Iya. Gitu. Ya Mbak. Nama tadi sudah disampaikan ya. Ya. Dokter Anda ya, bukan dokter umum, bukan dokter spesialis, tapi dokter Anda. Ya. Asih Winarti, kemudian nama suami Tulus Setiono. Iya. Jadi kami tinggal di Jalan Cokro, Blok Palem. Iya. Kebetulan kami dikaruniai 3 putri, 2 putri, 1 putra, kemudian 3 cucu, gitu ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini kami menikmati masa-masa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah waktu yang penuh barokah. Ya, kebetulan setelah kami menerima SK pensiun dari ASN ya. Jadi bukan pensiun dari guru ya. Kalau gurunya insya Allah kami tidak pensiun, kami tetap kami tetap mengajar ya. Cuma bedanya Mbak, kalau dulu mungkin Ibu mengajar siswa SMP ya, di SMP 1 Sumberase, tapi saat ini Ibu mengajar di sekolah yang siswanya atau siswinya nenek-neneknya siswa-siswi SMP gitu ya. Jadi atau bisa dikatakan para lansia yang beliau punya semangat untuk tholabul ilmi gitu ya Mbak ya. Itu, dan alhamdulillah itu semua sudah kami jalani. Dan bagi kami guru tidak ada pensiunnya, kami tidak pensiun guru, yang pensiun hanya dari SK dari pemerintah saja, tapi sebagai anggota masyarakat kami tetap berperan sebagai guru begitu. Tetap harus menyebarkan ilmu gitu. Ya, itu harus, karena terutama untuk ilmu agama Mbak, atau Al-Quran, katanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, itu yang membuat misi kami ya. Jadi yang membuat kami lebih Ibu lebih semangat. Jadi dalam hadis itu dikatakan sebaik-baik engkau adalah yang belajar atau yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau posisi kita tidak sebagai pelajar, berarti posisi kita sebagai pengajar atau sebaliknya gitu. Jadi itu Mbak yang membuat Ibu itu semangat terus untuk istilahnya ya belajar dan juga mengajak orang untuk belajar. Kami posisi sebagai pengajar atau sebagai pelajar gitu. Okay. Terima kasih Bu. Ya, semoga semangatnya Ibu ini bisa memotivasi kita semua pastinya. Ya, insya Allah Mbak. Kita Insya Allah jadi begitu. Pelajar dan pengajar yang baik. Ya gitu Mbak. Ya. Mungkin Ibu itu bisa sharing gimana perbedaan mengajar lansia dengan siswa-siswi Gen Z. Iya. Apa sih yang begitu ya. Iya. Biasanya masih masa remaja itu masih labil-labilnya. Iya betul ya Mbak. Perubahan dari anak-anak ke dewasa berbeda sama lansia. Iya betul Mbak. Begini Mbak, kalau untuk ketika Ibu menghadapi anak-anak remaja ya, mungkin saat itu masih generasi milenial ya. Kalau Ibu sudah masuk Gen Z ya? Sudah masuk ya. Iya sudah Mbak, itu sudah itu memang sangat berbeda sekali ya Mbak, karena kami mengajarkan puluhan tahun ya, dari periode ke periode itu tentunya ada perbedaan begitu ya, perbedaan ya mungkin pola pikir dan lain sebagainya, tentunya begitu. Ketika awal-awal dulu kami mengajar, karena kami mengajar itu yang tanpa
bukan SKPNS ya, sebelum kami PNS kami juga sudah mengajar di sekolah swasta begitu. Saat itu kami belum berkeluarga ya, ibu belum keluarga. Waktu itu kondisinya masih berbeda Mbak, istilahnya kita mengajar itu tuntutannya tidak terlalu berat ketika kami sudah menghadapi generasi berikutnya. Jadi terutama yang seperti Mbak tadi tanyakan ya, itu ya Allah memang benar-benar karena memang sudah di era digital atau era teknologi ya Mbak ya, di mana kami sebagai guru tidak boleh tertinggal, tidak boleh ketinggalan dengan era itu, di mana kami juga harus bisa mengimbangi kemajuan zaman itu, karena kami menyadari kemajuan yang memang itu untuk bisa membawa kita ke arah yang positif, tentunya kita juga harus welcome kan gitu. Cuma memang kita agak tertatih-tatih ya, agak kaget, terutama untuk usia-usia yang saat itu kami kan sudah usia lolita ya Mbak, lolos 50 tahun begitu ya. Jadi di usia itu kan tentunya agak belajar itu kan agak ya ada ngeliyengnya dan lain sebagainya, dan dia menghadapi anak-anak yang memang sudah pinter-pinter ya, istilahnya sudah pinter-pinter, dan mereka yang mendidik mereka tidak hanya guru di sekolah dan ibunya di rumah, tapi yang mengajar mereka juga setan gepeng ya bahasanya ya Mbak, setan gepeng yang luar biasa itu alias HP itu ya. Kan kita nggak mungkin melarang mereka untuk bersentuhan dengan itu, tapi bagaimana ibu harus bisa mengarahkan mereka untuk tetap bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi itu untuk hal-hal yang positif ya, sehingga mungkin itu juga dialami di sekolah-sekolah yang lain juga, atau mungkin dialami guru yang lain ya. Jadi ibu ingat ketika ada anak yang kan kita dulu kan pernah ya Mbak ya, yang awalnya kita pakai paper itu ya, maksudnya ini ya, terus akhirnya kan harus pakai HP itu. Nah ternyata ketika ulangan ada anak yang nggak hanya sekedar itu Mbak, ternyata dia mungkin sudah selesai tapi yang menonton yang lain, menonton yang tidak ini. Nah saat itu kan kami harus bagaimana ya caranya supaya anak ini bisa terarah. Yang kami hubungi otomatis kan orang tuanya Mbak, orang tuanya kami hubungi dulu, bagaimana ternyata putranya lagi kondisinya lagi seperti ini. Jadi langkah yang kami lakukan saat itu langsung kita koordinasi dengan orang tua. Harapan kami anak itu nanti di rumah itu diarahkan, tapi rupa-rupanya orang tuanya mungkin karena malu atau bagaimana, anaknya diajar di hadapan kami gitu, maksudnya langsung dihajar gitu Mbak. Jadi itu yang sampai saat ini itu membuat ibu teringat, ya Allah kok begitu ya caranya, maksudnya cara orang tuanya begitu mengetahui anaknya menyalahgunakan HP tadi, yang dimana kita kan tidak mungkin melarang mereka membawa, karena memang ada saat itu ketika ulangan mereka harus membawa HP kan begitu. Nah ya, dalam ini kan kita harus mengarahkan Pak, harus kita arahkan ya, betapapun kita tidak bisa untuk berdiam diri sehingga kita ketinggalan zaman gitu. Karena kita pun ingat bagaimana pesan Imam Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan ada di zamanmu, sehingga guru harus bisa menyelesaikan kondisi di zaman itu gitu Mbak. Nah kalau bedanya dengan orang tua, kalau anak sekarang langsung cepet gitu ya. Kalau orang tua saat ini kami membimbing orang tua kan yang membuat mereka itu lebih karena lebih bisa nangkap karena tekad niat beliau untuk belajar itu. Jadi kalau pemahamannya memang agak sulit ya,
karena memang itu tadi yang ibu bilang sudah lolita, lolos 50 tahun itu kan agak susah ya Mbak kalau mau apa namanya, misalnya kita sudah menerangkan ini nanti ya lupa lagi. Tapi yang membuat apa namanya akhirnya beliau itu bisa karena tekadnya, karena semangat. Lah anak-anak saat ini andai kata kita mengarahkan untuk kita berikan ruh pelajar itu benar-benar kita tanamkan, yang tentunya ruh itu juga ada pada guru, insya Allah anak-anak akan menjadi lebih baik. Gitu. Ibu, kita kan udah ngobrol nih banyak ya, tapi ternyata kita belum kenalan. Kan kata pepatah kan tak kenal Oh maka tak iya, sayang. ta'aruf Mbak ya. Jadi Tak kita kenal mau pasti kenalan ta'aruf. Iya. Iya Mbak, Jadi iya. kita boleh kenalan dulu ya Bu. Iya, iya. Saya Devina. Iya. Dan saya Sabia. Oh Ya, iya, kita di sini Sabia jadi Devina. host buat podcast dengan tema Hari Guru Nasional bersama Ibu Asih. Oke, ya, makasih Mbak. Saya terima kasih banyak diberi kesempatan untuk berbagi di sini. Walaupun kemarin itu memang itu kan hari apa ya kami dihubungi itu, tapi ya Bismillah sudah. Kebetulan memang saat ini kami harus ada kegiatan juga jam 1, tapi nggak apa-apa, kami tadi sudah Ibu sudah sampaikan kalau mohon maaf terlambat karena mungkin. Terima kasih ya Ibu sampai Iya. harus mengorbankan kegiatannya demi Enggak apa-apa Mbak, enggak ada yang dikorbankan kok. Insya Allah tidak ada yang dikorbankan gitu. Selagi itu untuk kebaikan, Ibu bisa berbagi dengan anak-anak, apa namanya Mbak siapa Devina ya? Devina. Mbak Devina dan Mbak Sabia. Sabia, Mbak Sabian, Mbak Sabian. Sabia Sabia tanpa N ya. Oh, Sabia tanpa N ya. Mbak Devina. Davina ya. Kalau Davina ya, Mbak Davina. Semuanya kelas 8 ya, Mbak? Iya. Ya. Yang penting Mbak Davina, Mbak Sabia, kalau memang apa ingin nanti sukses ya, Mbak ya. Sampai apalagi ini sudah di Mbak, pokoknya satu bersungguh-sungguh. Kan katanya gitu, manjada wajada, Mbak. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Tidak ada kata-kata lagi. Mansaro ala dzati wasola. Barang siapa yang dia berjalan sesuai dengan relnya, maka dia akan nyampe pada tujuan. Begitu, gitu Mbak, akan nyampe pada tujuan. Dan apa namanya, istilahnya dalam belajar itu nggak ada kata-kata sulit, Mbak. Maksudnya asal mau benar-benar untuk apa namanya mempelajari, menurut insya Allah bisa. Tergantung diri sendiri. Iya betul, niat. Semua itu karena niat, Mbak. Niat. Orang motoran aja kalau nggak niat motoran nggak bisa kok. Iya. Gitu. Kami juga makasih banyak Ibu. Harusnya yang terima kasih kita kan, Iya, seharusnya Ibu. Ibu sudah mau ke sini Iya. memberikan ilmu yang Sama-sama Mbak, sama-sama. Kami diberi kesempatan, Ibu diberi kesempatan bertemu dengan siswa-siswi yang luar biasa. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai Mbak Davina, Mbak Sabia dan teman-teman yang lainnya gitu, semakin apa namanya kuat tekad ya untuk menjadi orang yang sukses tanpa ada niat yang lurus, maka itu semua tidak akan bisa tercapai Mbak gitu. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi ya Mbak? Iya. Ibu kan sudah memiliki banyak pengalaman deh Bu. Apakah Ibu itu punya momen yang sangat membekas di hati Ibu sampai tidak bisa dilupakan? Oh gitu ya, itu Iya. ketika jadi guru atau gimana Mbak? Iya boleh ketika jadi guru. Kan Ketika sampai jadi- sekarang sih Bu. Iya gurunya. betul, iya. Gini Mbak, ada momen yang apa namanya satu mungkin itu membuat ibu apa ya istilahnya ngelus dodo gitu ya. Gitu. Yang kedua membuat ibu haru sampai mungkin katakan ibu sampai kalau ingat itu ya ternyuh gitu ya. Ya, yang pertama ketika kami mengajar, mohon maaf ya Mbak, karena kalau kita mengajar ketika habis istirahat, terutama siang begini, kondisi kan agak berbeda. Siswa-siswa, mohon maaf karena ibu di SMP negeri ya Mbak ya, istilahnya tentunya beda dengan sekolah-sekolah yang Islam dan sekolah-sekolah yang berbasis Islam itu kan beda. Anaknya kan berbagai macam latar belakang gitu ya.
Ketika itu sebelum ibu memulai pelajaran, ibu itu biasa keliling, Pak. Jadi ibu biasa keliling di ruang kelas itu memastikan. Jadi siapa yang belum hadir, kan kadang-kadang anak-anak ada yang nakalan, sing kita begitu gitu. Jadi ibu lihat gitu, ternyata ada anak yang belum masuk. Nah, mungkin anak ini biasa kalau terlambat langsung duduk. Nah, kebetulan saat itu sama ibu nggak boleh duduk. Saya panggil dulu, sini nak, gitu. Sini. Ketika dia mendekat ibu, ini mohon maaf, hidung ini mencium bau rokok, Mbak, gitu. Ya, bau rokok. Saya tanya, kamu rokok ya? Gitu. Tidak, Bu. Kamu rokok ya? Jadi waktu itu ibu bukan dengan bahasa yang ini enggak, tapi langsung ibu tegasi begitu. Saat itu anak itu jawab, wong di rumah aja saya enggak apa-apa kok. Apa namanya merokok, kok di sini enggak boleh. Saya paksa untuk mengambil bekas-bekasnya rokok, ternyata rokok itu disimpan di atasnya di kamar mandi di angin-angin itu, Mbak. Ternyata akhirnya yang aku beberapa anak gitu yang itu. Kemudian waktu itu ibu tanya, ya itu alasannya karena di rumah dia diperbolehkan. Akhirnya apa kata ibu? Ngene wis le, kamu kalau memang kamu tidak mau diatur begini di sekolah, kamu kepengennya bebas, gini aja sudah, kakekmu nggawe sekolah dhewe, kepala sekolah mungkin bapakmu, nanti apa namanya guru matematikanya ibumu, guru agamanya Mbak Yumu, begini. Hanya saat itu begitu ibu gitu kan langsung anak ini besoknya sudah tidak nggak ibu marahi, cuma ibu bilang gini aja, kalau kamu nanti ayahmu suruh buat sekolah sendiri aja sudah, ibumu yang suruh jadi apa namanya kakekmu buat sekolah, ayahmu kepala sekolahnya, ibumu guru matematika, Mbak Yumu guru apa, begitu sampai ibu begitu enggak ibu marahi. Terus alhamdulillah setelahnya dia tidak melakukan itu lagi gitu. Hanya kadang-kadang memang nggak bisa ibu apa namanya nggak bisa langsung ibu apa ya marahi gitu ya Mbak, tapi diingatkan, tapi juga ada yang ya dinasihati aja, diingatkan, disentuh hatinya gitu kan. Kemudian yang membuat suatu saat pernah ada yang membuat ibu terenyuh itu ketika ibu pernah sakit, Mbak. Kebetulan ibu itu dulu pernah kecelakaan begitu ya, kecelakaan yang cukup lumayan yang sehingga kami 3 minggu tidak bisa mengajar. Begitu kami ngajar, ibu ngajar pertama kali itu Masya Allah, anak-anak itu pada ke jalan semua membawakan tas, ada yang ketika ya sampai seperti itu, sampai sekarang itu apa ya, itu sangat membekas sekali. Ada yang ternyata anak-anak sekarang juga masih ada yang punya kepedulian begitu. Jadi artinya itu kan bentuk kepedulian mereka terhadap gurunya ya. Jadi ternyata mereka juga masih ada kerinduan terhadap gurunya begitu. Ini Mbak yang sangat berkesan saat kami ibu menjadi pengajar di SMP 1 Sumberasih. Saya ikut terharu. Oh gitu ya, gitu. Iya. Terbawa suasana ya, iya. Emosional Bu ceritanya. Gitu Mbak, gitu ya. Ada yang ya gitu. Dalam pengalaman panjang Ibu, kebiasaan kecil apa yang ternyata berdampak kecil bagi murid-murid? Apakah ada berdampak ada kecil? Berdampak besar. Apa namanya kebiasaan ibu tepat waktu, Mbak. Masya Allah. Gitu. Hebat. Iya. Ibu itu pernah mungkin dalam waktu sekian semester itu tidak pernah izin, dan tidak biasa terlambat. Sampai ada yang gini, Bu Asia itu kok tidak pernah sakit katanya, tidak pernah izin. Gitu. Jadi kalau sampai kita nggak ngajar tuh mereka kaget, kemana gitu karena memang nggak biasa. Begitu bel langsung berangkat, sudah nggak pernah itu. Jadi bagi ibu itu hal yang biasa, karena kita kan sudah dilatih ya Mbak, begitu azan kita langsung sholat, demikian juga begitu bel kita langsung berangkat ke ini. Ternyata itu juga berdampak luar biasa pada anak-anak. Jadi ketika jamnya ibu, mereka
apa namanya sudah ada di dalam gitu. Jadi mereka akhirnya ada yang terkesan sampai sekarang gitu. Jadi karena bagiku itu suatu hal yang biasa, tapi ternyata bagi anak-anak terutama mereka yang sudah lulus, bahkan mereka yang sudah berkeluarga, kadang kami ketemu gitu, kita ketemu tuh kalau ngobrol seperti itu gitu. Jadi gitu. Apa? Ibu punya nggak nasihat buat guru-guru muda agar mereka itu bisa memperkuat karakter generasi Indonesia ke depan? Oh gitu ya. Ya, karena kan guru-guru sekarang itu akan membawa bibit-bibit unggul ke masa depan Iya Mbak. Indonesia. Iya Mbak. Yang kami pesankan untuk adik-adik saya anggap adik-adik, anak-anak juga ya istilahnya generasi kami ya. Yang pertama dijaga ruh guru ya. Jadi betapapun meskipun ada istilah apa namanya kalau bahasa Arabnya at-thariqatu ahamu minal madah, bahwa metode itu lebih penting daripada materi. Ada kata-kata juga berikutnya bahwa guru itu lebih penting daripada metode. Nah, berikutnya ruhnya guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Jadi yang utama adalah ruhnya, Pak. Nah, ruh guru itu meliputi ruh profesinya, ruh sosial, begitu, Mbak. Gitu. Jadi terutama ruh spiritualnya, gitu. Ruh spiritualnya. Jadi dengan ruh yang ada pada guru itu, insya Allah kalau ruhnya itu benar ya Mbak ya, maksudnya ruh gurunya itu melekat pada guru itu, maka dia akan mengantarkan murid-muridnya itu untuk menuju kesuksesan gitu. Kemudian dengan ruh guru, semangat yang membara untuk menuju perbaikan, maka akan mengantarkan siswa menuju ke kejayaan peradaban, Mbak, gitu. Kemudian ruh guru yang dia tersambung dengan Tuhannya, dengan Rabbul Alamin, maka akan menyambungkan ruh siswanya kepada Tuhannya juga, gitu ya. Jadi terutama ruhnya, gitu. Jadi otomatis kalau ruhnya benar, beliau juga akan ikhlas, para guru ini akan ikhlas, akan bersungguh-sungguh menekuni profesinya, karena sekecil apapun profesi itu termasuk guru ya Mbak, maka akan mengantarkan kepada kebaikan, kemaslahatan untuk umat yang dikedepankan, kemaslahatan untuk masyarakat, apalagi untuk kepentingan anak bangsa gitu. Jadi terutama ruhnya ini memang, ruh guru ini yang harus ada. Jadi ruh sosial, ruh profesional sebagai pendidik, dan ruh spiritualnya ini. Terakhir, apa pesan Ibu untuk guru-guru di Indonesia dalam rangka Hari Guru dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat ini? Iya, dengan menjadi guru hebat tentunya tidak luput dari semangat tetap harus istilahnya harus ada pada guru. Semangat untuk mengabdi itu harus ada semangat untuk mengabdi, semangat untuk melayani. Jadi guru itu sebagai pelayan sebenarnya. Jadi semangat untuk melayani, untuk mengantarkan siswa-siswa, dan juga tadi itu untuk menjadi guru hebat harus menjaga ruhnya itu tadi. Gitu. Menjadi guru hebat harus ada ruh profesi, ruh sosialnya, dan ruh spiritualnya itu harus ada. Akan menjadi guru hebat dan tetap semangat untuk belajar, untuk mengimbangi kecanggihan teknologi saat ini. Betapapun guru tidak bisa diam, harus belajar terus, harus belajar mengupgrade diri, Mbak, bahasanya gitu ya. Apalagi seiring zaman. Iya betul, jadi mengupgrade diri dengan cara belajar dan belajar terus tadi. Karena apa? Insya Allah dengan dibantu multimedia itu untuk meringankan sebetulnya. Tapi guru harus ingat bahwa multimedia tidak bisa menjadi pengganti guru, karena multimedia tidak ada ruhnya.
sementara guru kan punya ruh. Jadi multimedia hanya untuk membantu meringankan. Sehingga jadi ketika guru itu dengan multimedia mungkin yang tadinya harus capek gini, nah saat waktu yang itu bisa digunakan untuk mendampingi siswa-siswanya. Disitulah akan ada kedekatan emosional antara guru dengan siswa, ada terjalin komunikasi yang baik karena untuk yang lain-lain sudah dibantu multimedia itu. Jadi disitulah guru bisa meningkatkan hubungan komunikasi yang tentunya ada beberapa prinsip komunikasi yang memang harus dijaga ya Mbak di situ ya gitu. Baik, sudah tidak terasa kita sudah mengobrol 30 menitan. Oh begitu ya? Iya, sudah banyak sekali yang mengobrol dan ilmu-ilmu dari Ibu juga banyak yang sudah dibagikan ke kami. Oh gitu Semoga ya. ilmu dari Ibu ini bisa bermanfaat tentunya bagi kita semua. Oh gitu, terima kasih ya Mbak. Pesan kami Kami untuk juga terima kasih ya tadi kan untuk guru, pesan kami untuk mbak-mbaknya ya Mbak ya. Boleh. Ya, Boleh, Ibu. Ya, satu, hormati Bapak Ibu guru. Ya, hormati Bapak Ibu guru, kemudian teruslah semangat untuk belajar ya, teruslah itu dan apapun tugas dari guru selagi itu masih masih benar, masih baik, itu silakan dikerjakan. Ya, gitu ya Mbak ya. Nah, sukses selalu untuk Mbak Davina dan Mbak Sabia. Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah-langkah anak-anak dan Itu juga dengan Ibu gitu. ya, makasih juga. Tidak terasa ya. Baik, Sobat Namira, itu dia obrolan kita hari ini bersama Ibu Dr. Randas Asih Winarti. Banyak banget hal yang menginspirasi kita, mulai dari hormati guru, selalu tepat waktu, dan selalu bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih Ibu Sama-sama, sekali lagi Mbak. telah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga untuk semua pendengar hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.